Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih menghidupkan kita sampai saat ini. Karena sayangnya Allah, kita dihidupkan sampai Ramadan malam ini. Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah sayang? Karena di bulan Ramadan ini banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memperoleh kelebihan-kelebihan, keutamaan itu, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita memperoleh keutamaan tersebut. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mengaturkannya, mengirimkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali keuntungan-keuntungan, laba-laba besar yang disediakan oleh Allah kepada orang yang beriman yang mau melaksanakan puasa dengan betul, melakukan puasa dengan ilmu. Tidak hanya dengan sekedar puasa-puasa saja tanpa ilmu, tapi orang yang akan memperoleh pahala yang besar yang disediakan Allah itu adalah orang yang melakukan puasa dengan ilmunya. Salah satu di antara sabda Rasulullah SAW mengenai orang yang melaksanakan puasa, maksudnya puasa Ramadan, apa kata Nabi? Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yawm wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Ini kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 245. Apa maksudnya?
orang hamba yang puasa 1 hari di bulan Ramadan ini karena Allah, ikhlas dia melakukannya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu dengan puasanya 1 hari dari neraka sejauh 70.000 tahun. Sehari kita melaksanakan puasa dengan ikhlas, dijauhkan oleh Allah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Barangkali umur kita baru 70 tahun atau kurang. Begitulah jaraknya antara kita dengan neraka, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melaksanakan puasa itu 29 atau 30 hari Ramadan. Berapa kira-kira jarak kita dari neraka? Kalau telah terlalu jauh jarak kita dari neraka, berarti kita tidak akan masuk neraka. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang puasa. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis juga riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Maksudnya, siapa saja orang yang beriman itu puasa di bulan Ramadan dengan rasa iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, atau ikhlas dia melaksanakan puasa itu karena Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang ketiga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, melaksanakan tarawih, witir, tahajud, menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Siapa yang mendirikan, siapa yang mengisi malam Ramadan itu dengan salat tarawih, witir dan tahajud dalam keadaan beriman dan ikhlas, juga diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang puasa dengan berilmu itu, maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan rasa iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis juga muttafaqun alaih. Demikian contohnya keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, yang melakukan puasa dengan rasa iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat ampunan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, bapak, dosa memang yang telah berlalu. Kalau yang akan datang belum tahu kita, entah hidup kita, entah mati. Walaupun kita hidup belum tahu kita melakukan dosa. Tapi yang telah berlalu, memang banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang dilarangnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita yang masih hidup ini, lakukanlah puasa dengan rasa iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keuntungan tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah.
Yang pertama tadi dijauhkan dari api neraka sejauh 70.000 tahun. Sab'ina kharifa. Kemudian kalau kita melakukan puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian di bulan Ramadan juga kita melakukan malam harinya tarawih, salat malam, juga diampuni dosa kita yang telah berlalu. Kemudian di bulan Ramadan juga datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita lakukan ibadah, kita hidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. 3 macam amalan yang hendaknya kita berusaha sekuat tenaga agar kita mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Atau kita mengira bahwa kita tidak ada punya dosa, barangkali tidak ada kita sekarang yang maksum sebagaimana Rasulullah SAW. Sebenarnya apa kita berdosa dah? Apa-apa berdosa dah? Kalau awak yo. Sebab banyak jalan untuk membuat dosa. Lidah bisa melakukan dosa, tangan juga, pemikiran juga, perut juga, kehormatan juga, kaki juga bisa berbuat dosa. Ibu-ibu ada berdosa tak? Lain tak ya? Alhamdulillah. Berarti tak perlu pasal ya? Sebab puasa bisa melakukan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah atau beberapa keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tuju doke kana rokok atau jauh? Doke. Kalau tadi tanya berdosa ndak? Indah. Berarti jauh ibu dari neraka. Sebab orang dan doke ke neraka dan masuk neraka adalah orang yang berdosa. Ada didakwa ngecehin orang ujian? Ndak Iyo nya, tapi berdosa ndak ada. Berdosa ndak ada. Perlu melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas. Ibu bapak syarat masuk surga bersih dari dosa. Syarat untuk masuk neraka ada dosa walaupun sedikit sebesar zarah. Ada Nabi mengatakan siapa saja yang ada iman di dalam dadanya sebesar zarah akan masuk juga ke surga, akan keluar juga dari neraka. Ibu-ibu seorang zarah dosa ibu, atau seorang gunung bonsu, atau seorang bukit cintua, lain tak boleh. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah SWT, sebab kita melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu bapak, kalau puasa ini sudah kita lakukan, apakah cukup demikian saja? Harta kita sudah banyak, duit sudah banyak, apakah kita perlu menjaga duit dan harta kita itu atau tidak? Bila terletak angsa piti awak namanya agar ke jonjang, atau ditembak-tembakkan sah ada meja, dijago nak baalih nak jani makan wanci pada awak. Kalau ke ibu mana ke sawah tu bisa jawab rendah, mana tak bisa jawab tu tak biasa ke sawah. Awak bisa menjawab kalau awak jagung baalih nak jani makan wanci jagung berasihan pangka jagung tadi.
Kalau ibu bali nak jangan makan moncik, padi nak jangan jatuhnya dibarasihan siangannya, jangan tabonang air aja betul ibu. Kau ada pandai sawah juga. Tapi bertanya kau kan pandai sawah Aja itu juga puasa bisa makuh dosa kita nalah lalu. Tapi puasa tadi harus dijaga sebab itu mutiara. Bagi Cik Nabi, malam yada qaulaz zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun. Al-hadis. Orang yang tidak meninggalkan duto dan taruh inyo melaksanakan itu, tidak senang sekali ini duto. Kadang-kadang untuk ngecek dia duto, akhirnya jadi munafik. Sebab tanda munafik ada 3. Apabila ngecek, duto bakal panjangan. Jadi kodok baik duto, kodok baik bohong. Baka Cik Nabi, falaisa lillahi hajah. Maka indak ada perlu di Allah Ta'ala ada puasa orang itu. Indak terima di Allah Ta'ala ada kalau awak panduto yo, pambohong yo. Itu nak awak jaga, itu monciknya tu. Kalau ada monciknya awak dimakannya pada awak, akhirnya mungkin tak bisa awak menyabik lagi bawa pada pulang. Ada itu yo puasa, kalau nak jaga monciknya, maka pahala puasa awak tidak bisa awak terima. Mungkin tidak dapat awak ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kecil Nabi jo, iza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yazhaq. Apabila ada seorang itu pada satu hari seseorang puasa, maka janganlah inyo bakato-kato nang keji, dan jangan awak bacakan ribut-ribut bacokak belum pasu tu bacokak bacakan istilah awak kalau itu bang habis pahala pasu kita. Sama hadis tadi, saya hadis tadi. Kalau indak ada pahala puasa kita, nyo pahala puasa tadi nama maafkan dosa kita nalah lalu. Nama jauhkan kita dari neraka. Nama masukkan kita ke dalam surga. Ikut pahala tu mana indak ada. Baca dong. Awak marokan pahala dari Allah, tapi awak apuh pula seorang-seorang. Lai kalau ampun dosa kita, lai jauh kita dari neraka. Indah kebalian dari itu jadinya. Tambah copek masuk neraka, mungkin di ketapel masuk neraka. Masuk neraka tanpa hisab. Yang terakhir ibu, bapak-bapak, kinilah para hari kita pasok. Mulai hari Senin ya. Senin 8, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai boleh. Yang terakhir, keuntungan yang sangat besar dari Allah untuk orang beriman yang melaksanakan puasa, ini akan mendapat titel takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kini kita lampai boleh hari puasa. Allah ada de kita sinyal takwa tu rasa atau ulun. Sama yo sebelum puasa je kini lah kita puasa sampai berlari. Bisa kita nilai pribadi. Orang tak bisa nilai awak. Dulu pencamiehnya, kini pencamieh juga tak ada buktinya, tak ada tanda puasanya diterima tu dah. Tidak akan dapat titil takwa tadi. Ada yo di dalam hatinya sakit permusuhan, sedangkan orang takwa tadi damai. Sia contohnya orang yang takwa, yang sempurna takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diludahi de orang setiap pamer semua. Lai berangnya indah.
Iko ndak diludahi tagak nek lamonyo pacaran. Lah lama masuknya bercokak sia-sia paham sampai kini sampai mati ndak yo do perubahan do. Lah masuk Ramadan kini ndak yo do perubahan. Lain dibentuknya kita nek puasa tu yang dengan takwa tu. Indak kini lah 40 hari juga rasukan ibu bapa. Allah mulai terasa takwa tadi dak Allah berubah akhlak awak atau demikian saja ibu bapa, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.